Kita langsung ke Mas Dede, jangan-jangan alasan yang tadi Anda utarakan tidak berdasar. Sehingga Bang Gies tadi sampai keluar, wah ini salah satu argumen untuk menjegal Anies Baswedan dikaitkan dengan Formula E. Mas Dede. Ya, saya sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak mewakili PSI ya. Artinya saya sudah resmi mengajukan surat gitu ya, penonaktifan dan sudah disetujui oleh struktur pimpinan gitu. Dan apapun ya, menurut saya setiap politisi, karena saya juga pernah di politik aktif sekali, saya pernah jadi jurkam juga, jubir partai. Setiap politisi itu pasti punya political interest, pasti punya kepentingan politik. Anda nggak bisa menghilangkan hak seseorang karena Anda anggap kepentingannya tidak sesuai dengan kepentingan saya. Nah itu ya, jadi apapun kepentingannya, dan tadi juga Mbah Tejo sudah mengatakan menjegal itu bisa salah bisa benar. Bisa salah ketika tujuan penjegalannya itu adalah tujuan-tujuan yang jelek. Bisa benar ketika tujuan penjegalannya itu adalah tujuan-tujuan yang baik. Saya tidak sedang membela atau menjatuhkan, tapi saya ingin mengatakan bahwa di politik itu setiap orang pasti punya kepentingan masing-masing gitu. Hanya kemudian sama seperti riset ya, peneliti boleh tidak bebas nilai. Hanya kemudian di sana ada research ethics, di sana ada metodologi, di sana ada macam-macam yang kemudian bisa mengerem subjektivitas. Sama dengan politik gitu ya, semua orang boleh punya kepentingan masing-masing, tapi di sana ada prosedur yang sudah diatur oleh undang-undang gitu. Nah prosedur yang sudah diatur dalam hal ini adalah interpelasi gitu. Dan tadi saya baik itu juga Bapak, mohon maaf, Pak Pantas, mohon maaf Pak, saya jelek banget sama nginget nama, mohon maaf sekali. Saya dengan Pak Pantas, tadi kita sudah berbicara, Pak Pantas membicarakan proses politik di dalam Dewan. Saya sebagai peneliti membicarakan sisi teknokratiknya gitu. Lalu kemudian Bang Gies membalas kami dengan ad hominem. Tapi saya paham, mungkin ini dikarenakan Bang Gies tidak dapat menjawab argumen-argumen kami secara teknokratik gitu, secara prosedur, secara tadi kita lihat, saya bilang nggak ada di RPJMD, nggak ada di Pergub nomor 68, nggak ada kayak gini, nggak ada kayak gini. Sedangkan Formula E itu merugi, yang bayar duit rakyat, yang untung itu nilai Formula E-nya yang naik. Tapi kalau misalnya saja Bang Gies bisa menjawab dengan teknokratis, tentu argumen-argumen yang bersifat ad hominem menyerang siapa yang mengajukan itu tidak perlu begitu. Nah, tapi poin saya adalah begini, apapun ya, saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk Pak Anies menjelaskan seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya kepada rakyat, karena interpelasi ini adalah wujud dari anggota Dewan menjalankan fungsi pengawasannya gitu. Dan nanti di dalam interpelasi itu prosesnya itu dibuka sehingga rakyat melihat kalau memang benar Formula E ini tidak bermasalah, kalau memang benar Formula E ini semuanya wajar-wajar saja, maka sudah sepantasnya Pak Anies itu mensosialisasikan melalui proses yang namanya interpelasi. Berbicara soal pantas ini, Twitter sudah banyak pertanyaan yang masuk. Sudah banyak pertanyaan masuk, nanti ya. sebelum kita kemudian mendengarkan tanggapan dari Bang Gies dan juga Bang Syarif, ini ada amanah dari masyarakat juga yang perlu kita bacakan. Kita akan tampilkan di sini nih, dari @abdulmajid_68. Foto udah kelihatan ya Maria ya? Pendukung siapa ya? Kenapa PSI dan PDIP kok ngebet banget goyang Anies? Takut jadi presiden 2024 ya? Satu, ada satu lagi yang kedua, silakan Andro. Anies support Anies and dukung Anies jadi gubernur Jakarta. Ini kata Tama ya, bukan kata saya ya. Tapi untuk ide kali ini, wah ini gimana bacanya ini? Hari gini pandemi COVID kok masih aja mikirin Formula E, pantas nggak? Jakpro nyari duit ngotak dikit lah, kenapa Jakarta? Ini harus ditanggapi dulu nih Bang Gies. Bang Gies silakan. Ini komentar masyarakat Bang, kami hanya membacakan apa yang mereka sampaikan. Ya, saya kira asumsi persepsi masyarakat boleh banget, seneng banget kita ada kayak gini. Karena kan kalau masyarakat itu punya pandangan yang harus kita hargai ya. Jadi pantas nggak tuh? Formula E itu diajukan sebelum ada COVID. Dan dilaksanakannya 2022 bukan minggu depan. Sedangkan kan COVID masih belum landai, kita tidak tahu kapan akhirnya. Hari gitu ini sudah 4.000 lebih. Tahun 2022 awal itu ada MotoGP Mandalika. Tapi yang ramai kan semua Formula E. Jadi kalau dibilang katakan saya argumen
honeymoon. Enggak juga. Karena saya berdasarkan fakta-fakta yang ada selama ini gitu. Selama ini memang ada upaya semacam itu. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak menghasilkan keuntungan, siapa bilang? Keuntungan itu selalu ada, memang tidak pada saat itu. Karena kan ada multiplier efeknya event ini. Bagaimana cara menghitungnya? Sangat bisa terlihat berapa jumlah yang akan datang pada saat setelah event itu. Maksudnya kenapa Anies ngotot banget harus formula ini terselenggara? Padahal tadi tidak masuk RPJMD kata Pak Pantas. Itu urusannya Pak Sarip di DPRD, bukan urusan saya. Saya Pak tidak Sarip. punya, Oke, silakan saya langsung punya aja, Pak otoritas Sarip. menjawab itu. Jadi bukan persoalan tidak teknokratik ini sih. Mikrofonnya silakan. Dengan teknokratik akan saya jawab ya. Tadi memang ini wacana atau opini yang dibangun bahwa Pak Anies itu tadi sudah Pak Pantas juga pemborosan, kemudian hitung mendekati 5 triliun. Dan itu harus publik juga diketahui, kita didik yang baik dan benar. Semuanya triggernya kan adalah berdasarkan LHP BPK. Laporan hasil pemeriksaan BPK. Memang di dalam LHP BPK ada rekomendasi yang harus dilakukan gubernur melakukan review. Jadi apa yang dikatakan 4 triliun, 5 triliun akan direview bulan-bulan ini. Clear. Bang Syarif, tapi ada Satu juga. ya. Kedua, silakan. LHP BPK agar dilakukan kajian tentang kemandirian pembiayaan. Bulan ini sedang dikaji. Ya. Ketiga, asumsi yang dibangun oleh Dedet ya. Asumsinya adalah penyelenggaraan formula sebelum pandemi. Sebelum pandemi situasinya akan begini. Ini permintaan BPK agar dilakukan review seperti Pak Bung Tejo tadi. Saya bayangkan nanti formula itu tidak seperti yang dibayangkan sebelum pandemi dengan triliunan rupiah dan tidak menggandeng sponsor dengan swasta. Ini sedang dilakukan kajian. Ada penyesuaian. Ada penyesuaian. Karena itulah bersabarlah. 3-4 minggu ini kelar. Ya, begini. Studi kelayakan Seperti yang saya terbaru. sampaikan tadi, LHP BPK itu hanya salah satu pemantik. Pemantik untuk membuka kotak ini secara terang benderang. Itu hanya salah satu. Nah, dari pendalaman yang kami lakukan, dari sejumlah pemantik yang terjadi tadi, akhirnya kita coba mendalami apa sih sebenarnya nih MOU-nya mana, karena terus terang kita nggak dapat juga MOU-nya apa gitu. Nah, dari rekan-rekan yang mendalaminya di komisi-komisi terkait, akhirnya kita temukan salah satu komitmen fee. Komitmen fee yang ternyata dibayar setiap tahun. Nah, tahun 2019 sudah dibayar sebesar 360 miliar rupiah. Nah, yang setiap tahun bertambah 10%. Tahun 2020 bayar lagi, 2021 bayar Tapi lagi. begini Bang Pantas. Dan ini terus akan berlangsung selama 5 tahun. Sampai dengan tahun 2024. Sementara kita ketahui masa jabatan gubernur itu adalah sampai dengan tahun 2022. Nah, aturan menyatakan seorang kepala daerah tidak bisa mengambil kebijakan melampaui masa jabatannya. Nah, tidak bisa. Itu jelas di kegiatan multi years dimanapun semuanya multi years Pak berakhir. Pantas, pada masa akhir yang masa disampaikan jabatan. Pak Pantas itu adalah kecuali bagian yang ditemukan BPK. Semua disampaikan BPK itu. iya, MOU kecuali dibahas semua BPK, tuntas. makanya ini biar supaya tidak terjadi debatable di masyarakat, supaya tidak terjadi pemikiran yang aneh-aneh, buka aja Nah, Bang Pantas terang-benderang. ngomongin masyarakat. Masalahnya dijawab dulu, Bang. Pak Dijawab Pantas, dulu nih. Bang Syarif, masalahnya sebentar. target interpelasi jelas, tegas, ingin membatalkan formula itu. Baik, Eh, sesuai atau dengan mungkin pertanyaan ini. jangan-jangan Bang Pantas. Jejak Susah. digitalnya nggak bisa dihapus. Ini perlu dijawab juga ini, kenapa Nggak bisa Presiden PDIP dihapus. ngebet banget goyang Anies, takut jadi Jejak presiden digitalnya nggak bisa 2024. Jadi ini Jangan-jangan sebenarnya urusan 2024 nih Bang seperti yang saya sampaikan tadi kepada Bang Sujiwo Tejo, bahwa tidak ada niat sedikit pun. Oke. Nah, saya mencoba menghindari penggunaan kata nama.
saya selalu berbicara dalam konteks jabatan. Sebab itulah urusan kerja antara DPRD dengan gubernur. Nah, apa yang kami lakukan dan khususnya dari fraksi PDI Perjuangan itu didorong oleh keinginan untuk melaksanakan amanat rakyat agar membuka, agar melihat setiap rupiah dari APBD sungguh-sungguh memberikan manfaat kepada masyarakat. Amanat itu yang kita laksanakan melalui upaya penggunaan hak bertanya ini. Saya mau bertanya sedikit Pak itu, Pondas ya. ya. Saya bertanya sedikit ya, amanat rakyat. Penggunaan. Tadi Pak Pondas belum jawab apa yang saya contohkan sebelumnya. Yang kedua, kalau begitu kan DPRD punya tugas selama menjadi DPRD. Sudah dituntaskan belum tugasnya DPRD itu? Tugas apa itu Bang Guys? Ya itu tadi tugas. Tugas besar itu ada 3. Tugas budget, menetapkan anggaran setiap tahun. Tugas legislasi, membuat peraturan-peraturan daerah bersama dengan gubernur. Dan tugas yang ketiga, tugas pengawasan. Nah, tugas pengawasan ini yang kita lakukan sekarang bisa ditingkatkan, dipertajam. Itu bagian dari pengawasan. Mas Dede, mungkin tambahannya? Dipertajam menjadi Ya. hak bertanya. Baik, gitu. baik. Sebenarnya ini nggak relevan. Ketika dikatakan bahwa tujuannya sudah terang benderang, ingin ini, ingin itu. Saya pikir itu hanya relevan ketika kita ini berbicara di level sosial media. Dari tadi saya juga sedang menahan diri tujuan Formula E ini untuk Pak Anies maju di 2024 misalnya. Kayak Ada dugaan ke sana? Saya bisa saja bilang kayak begitu. Kalau misalnya ini sudah terang benderang begini, bisa saya bilang. Tapi saya nggak mau bilang ke sana. Karena seharusnya level di forum ini itu jauh lebih tinggi daripada menyebarluaskan prasangka di level tujuan. Gitu. Apapun yang menjadi tujuannya itu hanya si pemilik tujuan dan Tuhan yang tahu. Tapi di sini ada proses yang sudah diatur oleh manusia, yaitu proses legal gitu. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, lewati saja interpelasi itu dengan baik. Seharusnya Pak Anies mengumpulkan timnya, mungkin termasuk Bang Geis dan rekan-rekan di Balai Kota ya, untuk kemudian menyiapkan diri ya, untuk menjelaskan kepada masyarakat begini loh duduk perkaranya yang baik dan benar. Nah, terkait tadi juga Baik, kalau begitu saya jelaskan. Prosedur yang betul adalah ikuti aturan. Setuju? Setuju. Di dalam aturan, ketika interpelasi sudah diajukan, ikutin tata tertib. Kalau kita bicara aturan, saya ingin mengatakan sebaiknya diurungkan niat itu. Tidak akan sampai kalau ngikuti tatib ya. Kalau ngikuti tatib, karena itulah lebih baik diurungkan niat itu. Tidak akan bisa. Kalau Kenapa bicara diurungkan? tatib ya, kalau Ya. bicara tatib. ya. Kalau bicara tatib, ini kan bicara tidak pas aspek legalnya. Kenapa diurungkan? Karena Kenapa secara diurungkan? syarat juga tidak memenuhi. Sesaat Tidak lagi memenuhi Bang syarat. Syarif dijawab Kita usai jeda tahan berikut dulu. ini hanya di catatan demokrasi pemirsa.